Hai semuanya, kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika bersama saya, Yeni Angelina. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai submateri pertama dari peluang, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Contoh pertama, dalam percobaan melambungkan satu uang logam. Hasil yang mungkin muncul adalah munculnya angka, kita misalkan A, dan gambar, kita misalkan G. Maka titik sampelnya adalah A dan G. Dan ruang sampelnya adalah himpunan S yang anggotanya A dan G. Dan banyaknya anggota ruang sampel adalah 2. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu percobaan melambungkan sebuah dadu. Hasil yang mungkin adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ruang sampelnya adalah himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita bisa tuliskan banyak anggota ruang sampel adalah 6. Dalam menentukan suatu peluang, langkah pertama, kita harus bisa menentukan banyak anggota ruang sampel. Dan untuk soal-soal tertentu, kita memerlukan untuk mendata ruang sampelnya terdiri dari apa saja. Oke, tadi sudah diberikan contoh tentang ruang sampel, titik sampel, dan menentukan banyak anggota ruang sampel dari percobaan yang menggunakan sebuah benda. Sekarang, bagaimana kalau percobaan yang kita lakukan menggunakan lebih dari satu benda? Oke, kita lihat contoh pertama. Misalkan dilakukan percobaan melambungkan 3 uang logam sekaligus. Maka, untuk menentukan banyak anggota ruang sampel, kita tinggal mengalihkan banyak anggota ruang sampel dari masing-masing benda. Karena bendanya sama, uang logam, dan ada 3, berarti banyak anggota ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Nah, karena bendanya sama, kita bisa menuliskan, menghitung anggota ruang sampelnya dengan banyak anggota ruang sampel satu benda dipangkatkan banyak bendanya. Di kejadian ini berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Bila kita melakukan percobaan melambungkan 2 dadu. Berarti untuk menentukan banyak anggota ruang sampel, seperti tadi, kita kalikan banyak anggota ruang sampel dari masing-masing dadu, yaitu 6 kali 6, atau 6 pangkat 2, sama dengan 36. Nah, dari kedua contoh itu sudah terlihat jelas bahwa untuk menentukan banyak anggota ruang sampel dengan percobaan lebih dari satu benda, kita tinggal mengalihkan banyak anggota ruang sampel dari masing-masing benda. Untuk masalah-masalah tertentu, kita perlu menentukan anggota ruang sampelnya apa saja. Nah, untuk menentukan anggota ruang sampel yang terdiri dari 2 benda atau lebih, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan tabel atau dengan diagram pohon. Biasanya, untuk benda yang lebih dari 2 benda, akan lebih mudah jika kita menggunakan diagram pohon. Karena untuk tabel, satu tabel itu digunakan untuk 2 benda. Jadi kalau bendanya ada 3, berarti kita harus membuat 2 tabel. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama, kita menentukan ruang sampel menggunakan tabel dari kejadian melambungkan 2 dadu. Saat membuat tabel, kita tuliskan masing-masing anggota ruang sampel dari masing-masing benda. Maka kita akan memperoleh tabel seperti ini. Nah, ruang sampelnya adalah setiap pasangan berurutan yang kita tulis. Di soal ini berarti ruang sampelnya terdiri dari pasangan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan seterusnya sampai 6, 6. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak anggota ruang sampelnya adalah 6 kali 6, yaitu 36.
Oke, berikutnya kita lihat contoh menentukan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Misalkan dilakukan percobaan melambungkan 3 uang logam. Untuk menggunakan diagram pohon, kita tuliskan seperti berikut. Jadi, kita tulis karena bendanya ada 3, kita tuliskan 1, 2, 3. Karena yang dilemparkan, yang dilambungkan adalah uang logam, maka untuk masing-masing benda, titik sampelnya adalah A dan G. Maka kita tuliskan di bawah angka 1, A dan G. Benda 2 dan 3 juga masing-masing A dan G. Jadi nanti dari benda 1 yang A itu bisa dipasangkan dengan A di benda 2 dan G di benda 2. G di benda pertama dapat dipasangkan dengan A di benda kedua dan G di benda kedua, dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh ruang sampel seperti ini. Kita tinggal baca garisnya. Jadi ruang sampelnya adalah AAA, AAG, dan seterusnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak anggota ruang sampel adalah 8. Oke, tidak terasa materi tentang ruang sampel sudah selesai. Silakan dipelajari lagi dan kerjakan latihan supaya lebih mengecek apakah kita sudah paham atau belum. Nah, untuk submateri berikutnya adalah menentukan peluang kejadian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.